Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Dalam rukun iman ketiga, umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab ini diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul itu antara lain kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab-kitab di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada sejumlah nabi dan rasul berlangsung pada saat bulan Ramadan, tak terkecuali Al-Quran. Dan ternyata keseluruhan Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia saat Ramadan. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut kepentingannya selama 23 tahun, kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Syekh Maulana Muhammad Zakaria menyampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam telah menerima suhufnya pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Kemudian Nabi Daud menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Nabi Isa alaihissalam menerima Injil pada tanggal 12 atau 13 Ramadan. Adapun tentang tanggal pertama turunnya Al-Quran, banyak perbedaan di antara kalangan ulama. Muhammad As-Sayyi menyebutkan beberapa tanggal-tanggal tersebut, yaitu tanggal 7, tanggal 14, 17, 21, dan 24 Ramadan. Dan yang masyhur di Indonesia adalah tanggal 17 Ramadan didasarkan kepada hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran." Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Syaibah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Pertama, suhuf atau sahifah. Dari segi bahasa, suhuf adalah bentuk jamak dari sahifah. Istilah ini mempunyai arti helai atau lembaran. Dari segi syariat, berarti sejenis kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya yang tidak berisi hukum-hukum agama, tetapi berisi dasar-dasar agama, nasihat, dan petunjuk secara umum. Para ulama mengatakan terdapat 100 buah suhuf yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu Nabi Syed mendapat 50 suhuf, Nabi Idris sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim mendapat sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam juga menerima suhuf dengan jumlah 10 suhuf, sehingga jumlah keseluruhan suhuf yang Allah turunkan adalah 110 suhuf. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah kitab yang telah Allah turunkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ada 104 kitab. Diturunkan kepada Nabi Syed 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbahasa Ibrani yang berisi syariat atau hukum Allah dan kepercayaan. Kitab ini turun kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Nama lain kitab Taurat adalah Perjanjian Lama. Kitab Taurat telah disebutkan di dalam Al-Quran 18 kali dan menggambarkan sifat kitab Taurat dengan petunjuk, cahaya, dan pembeda, serta di dalamnya berisi penjelasan detail tentang segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam dengan berbahasa Kipti,
yang berisi pujian kepada Allah dan turun kira-kira abad 10 sebelum Masehi. Nama lain kitab Zabur adalah Mazmur. Kitab Zabur tidak mengandung syariat karena diperintahkan untuk meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Tauratnya. Dan kitab Zabur ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Keempat, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam dengan berbahasa Suryani dan turun pada permulaan abad pertama Masehi. Nama lain kitab Injil adalah Perjanjian Baru. Dan kitab Injil telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat Injil dalam Al-Quran dengan sebutan petunjuk, cahaya, dan nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Kelima, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja, qara'a, yaqra'u, Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan diturunkan pada abad ke-6 Masehi. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab samawi kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.